Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Al-Mukarramun, para bapak hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para asatidz di antaranya Al-Karam guru kita Buya Ki Haji Muhammad Mahsus, Al-Karam Buya Ki Haji Abdul Syakur, Al-Karam Ustaz Rahmatullah Badara, TKN Masjidul Yakin, Al-Karam Ustaz Haji Mahmud, Ustaz Salman, Ustaz Abdul Hamid, dan seluruhnya yang hadir pada kesempatan pagi hari ini menjelang subuh. Mudah-mudahan kita semua diberikan keberkahan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah mengizinkan kita untuk bisa hadir melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka kegiatan jamaah subuh gabungan. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, dengan langkah dan doa kita hadir ke tempat ini, mudah-mudahan Allah angkat derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga menghapus dosa dan kesalahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang kita dapat meskipun hanya sebentar beberapa menit ke depan, mudah-mudahan bisa menjadikan kita hamba Allah yang taat, hamba Allah yang tetap istiqamah dalam menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ilmu kita ilmu yang manfaat dan barokah, bisa kita amalkan untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, ar-rahimuna yarhamhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala. Ar-rahimuna, orang yang punya kasih sayang, yarhamhumur rahman, maka Allah akan memberikan kasih sayang kepada mereka, tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Irhamu, kasihilah kalian man fil ardi, orang-orang atau makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, yarhamkum man fis samai, niscaya Allah akan memberikan kasih sayangnya, atau niscaya akan memberikan kasih sayang man fis samai, makhluk yang ada di langit. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Islam ini hadir kepada kita semua tentunya membawa sifat kasih sayangnya kepada kita semua. Bahwa kita kenal Allah itu punya salah satu sifat dari 99 sifat yang baik yang disebut Asmaul Husna. Pertama setelah lafaz Allah itu adalah Ar-Rahman. Artinya Allah punya sifat kasih sayang kepada semua manusia, bahkan kepada semua makhluknya. Kagak pandang dulu mau dia muslim, mau dia kafir, semuanya diberikan kasih sayangnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kagak dulu. Cuma keuntungan kita sebagai hamba Allah yang beriman, kita punya dua sifat yang nanti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, di dunia ini Allah kasih sifat Ar-Rahman. Besok begitu di surga, di akhirat, Allah akan kasih sifat kita Ar-Rahim. Makanya bismillah itu terdiri pasti dari lafaz Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi khusus Rahim, kasih sayang Allah khusus nanti di akhirat adalah hanya untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rahmat Allah di dunia ini, yang muslim dapat, yang non muslim dapat.
Yang muslim dapat, yang kafir dapat semuanya. Yang ahli ibadah dapat, yang maksiat juga dapat nikmat semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang begitulah, Allah punya sifat rahmat. Tapi besok begitu di akhirat, Allah akan memberikan khusus satu sifat yang namanya sifat Ar-Rahim. Kasih sayang Allah khusus bagi hamba Allah yang beriman kepada Allah. Mudah-mudahan kita diantaranya mendapatkan Ar-Rahim, insya Allah ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kalau kita memiliki sifat kasih sayang kepada makhluk yang ada di dunia ini, makhluk yang ada di bumi ini, maka kata Nabi, makhluk yang ada di langit akan memberikan kasih sayangnya kepada kita semuanya. Artinya para malaikat semuanya akan mendoakan kita, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa umat manusia, ya. Karena kita punya apa? Punya sifat kasih sayang. Nah, kepada siapa kita punya sifat kasih sayang ini? Ya diantaranya kepada manusia. Apa bukti dari sifat kasih sayang kita kepada manusia itu? Buktinya adalah kita bisa saling menghargai, bisa saling menghormati, ya. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Maka kata Nabi mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Tidaklah termasuk golongan kami, artinya tidaklah termasuk mengikuti ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang tidak punya sifat kasih sayang kepada yang kecil dan juga tidak bisa memiliki sifat menghargai kepada orang yang lebih tua. Nah, inilah ajaran agama yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saling menghormati, saling menyayangi, membantu sesama, itu wujud dari sifat kasih sayangnya Allah diberikan kepada kita. Maka kita sebagai manusia pun harus saling mengasihi satu sama lain. Maka kita nggak boleh benci, nggak boleh gedek, nggak boleh hasut. Itu semuanya penyakit hati semua. Yang akhirnya apa? Yang akhirnya menghilangkan rasa hormat kita, menghilangkan rasa kasih sayang kita, gara-gara kita benci, kita hasut dan lain sebagainya. Maka sebagai hamba Allah yang beriman, kita itu disuruh apa? Bersatu, saling mengasihi satu sama lain. Ada juga bagaimana kita punya sifat sayang kepada makhluk-makhluk Allah lainnya, termasuk hewan. Kita punya sifat yang sayang kepada hewan. Ada kucing di rumah, ambil ikan kita, jangan main serampak aja. Kasihan kucingnya, ya. Kalau musir, ya baik. Kita akan begitu. Ya udah kosong, kucing main getok aja. Jangan, itu makhluk Allah itu Pak. Mungkin kalau dia ngomong, nyumpain yang getok itu, ya. Ada semut, main seblok aja, gitu ya. Ini kalau kita terapkan sifat yang saya ini, mungkin kita hati-hati banget, bukan sama manusia Pak. Sama binatang apa? Kita berikan kasih sayang. Maka penduduk langit akan memberikan kasih sayang kepada kita. Artinya para malaikat yang ada di atas sana. Karena jumlah penduduk langit itu lebih banyak ketimbang jumlah penduduk bumi. Malaikat lebih banyak Pak daripada kita. Ya. Maka kalau malaikat memohonkan ampun dosa-dosa kita ini kan banyak. Memohonkan ampun, memberikan rahmatnya, pertolongannya atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruwiyah dilihat Al-Ghazali, Imam Ghazali di dalam mimpi. Jadi ada orang yang mimpi melihat Imam Ghazali.
Faqila lahu, maka ditanyakan kepada Imam Ghazali, ma fa'alallahu bika, apa yang telah Allah kerjakan bagimu? Faqala, maka menjawab Imam Al-Ghazali, awqafani bihi baina yadayhi, aku dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa qala, dan kemudian Allah itu mengatakan li kepadaku, bima qadamta alayya, apa yang engkau telah suguhkan kepadaku. Ini kata Allah, amal apa yang telah kamu kerjakan kepadaku, itu kata Allah. Fasirtu azkuru a'mali, kemudian Imam Ghazali menyebutkan seluruh amal-amal solehnya, sehingga dalam cerita ini Imam Ghazali dimasukkan ke dalam surga. Faqala lam aqbalha, kemudian ketika Imam Ghazali menyebutkan amal-amal solehnya semasa hidup di dunianya, Allah bilang, lam aqbalha, saya tidak terima amal-amal yang kau sebutkan tadi. Wa inna ma qabiltu minka, dan sesungguhnya yang aku terima amal dari dirimu. Dzata yaumin, pada suatu ketika atau pada suatu hari, nazalat zubabatun ala midadi qalamika, ada seekor lalat yang nemplok di tinta pulpennya Imam Ghazali. Imam Ghazali lagi kalam atau tulis kitabnya, tiba-tiba ada lalat nemplok di tintanya pulpennya Imam Al-Ghazali. Litashraba minhu, kemudian lalat itu meminumnya. Wa anta taktubu, dan sementara engkau menulis kitab. Fataraqtal kitabata, kemudian Imam Ghazali sebentar berhenti menulis, ya. Apa tujuannya? Hatta akhazta hazzuha, sampai kamu berikan bagian, ya, sampai kau berikan kesempatan bagi si lalat itu, rahmatan biha, karena engkau memiliki sifat kasih sayang terhadap binatang. Pak, ya, ini cerita masyhur di Imam Ghazali dimasukkan ke dalam surga ketika diimpikan oleh seseorang. Bukan banyak amal solehnya yang disebutin sama dia, bukan, tetapi gara-garanya masuk surga adalah karena ketika dia menulis, tiba-tiba ada seekor lalat nemplok di tinta pulpennya. Kemudian berhentilah sebentar itu Imam Ghazali nulisnya, ya, kasih kesempatan buat si lalat tadi biar dia minum, karena haus, biar dia minum dari tinta pulpennya Imam Al-Ghazali. Gara-gara itu, karena dia punya sifat kasih sayang kepada hewan yang kecil yang lalat tadi, ya, akhirnya itu menjadikan dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kemudian dikatakan, summa qala ta'ala, kemudian Allah berkata, umdu bi'abdi ilal jannah, terusir hambaku ini bawa ke dalam surga. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah bahwa kita tidak boleh menyepelekan kebaikan sekecil apapun, karena setiap perbuatan sekecil apapun yang baik-baik itu, kalau kita niatkan ikhlas karena Allah, akan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak nih habis dia masuk ke gabungan di tengah jalan, nendang paku, Bapak ambil tuh paku, Bapak amanin, Bapak buang. Itu sepele nggak? Sepele. Ada sampah, ya, bekas botol minuman, dia di jalan, wah ini nggak punya alat, diambil tuh botol, dibuang ke tong sampah. Itu kebaikan meskipun sepele akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu apa? Jangan nyepelein kebaikan meskipun itu kelihatannya apa? Kecil, remeh-temeh. Tapi bisa jadi yang kecil-kecil itu justru apa? Yang bisa mengangkat derajat pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan disepelekan. Ya. Kita merasa mungkin bangga sama kita udah ahli tahajud, rajin jamaahnya, rajin ngaji, hadir di majelis taklimnya, ya, itu bagus, ya. Mungkin di sisi lain Allah akan mengangkat derajat kita dari hal-hal yang kecil
itu bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah sekelumit ya, kisah dari Imam Al-Ghazali dengan sifat kasih sayangnya, memberikan kesempatan seekor lalat yang kehausan sambil dia nemplok di pulpen tintanya, kemudian dikasih kesempatan oleh Imam Ghazali untuk minum sebentar. Dari situlah amal yang kelihatannya sepele, yang kelihatannya kecil, justru itulah yang mengangkat derajat Imam Al-Ghazali dimasukkan ke dalam surga. Mudah-mudahan ini kita bisa nyontoin ya, yang kecil-kecil yang diremhin ya. Begitupun yang gede, amal gede kerjain, yang kecil kerjain. Ini yang gede dikerjain, yang kecil-kecil apa? Ditinggalin. Jangan. Kalau bisa kecil, gede, yang sepele apa? Dikerjain pelan-pelan. Insya Allah akan mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kajian singkat ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, khusus buat kita yang hadir pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal-amal terbaik yang pernah kita kerjakan. Al-Quran mengatakan faman ya'mal misqala dzarratin khairan wa man ya'mal misqala dzarratin syarran. Nanti yang baik yang pernah kita kerjakan, sekecil apapun kebaikan kita, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, dosa sekecil apapun yang pernah kita kerjakan, karena kita belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa pun nanti kita akan lihat ya, kita kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.